Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasyim. Catatan Syafiq Hasyim kali ini secara khusus dipersiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Hal pertama yang ingin saya bicarakan adalah persoalan penundaan ibadah haji yang kini sedang ramai dibicarakan di ruang publik. Para calon jamaah haji sudah mulai gelisah jika haji mereka mengalami penundaan. Tidak hanya mereka, pemerintah dan DPR juga sedang memikirkan jalan yang terbaik untuk masalah ini. Dengan jumlah jemaah haji kita yang besar sekali, bahkan bisa dikatakan yang terbesar di seluruh dunia, penundaan ibadah haji akan berpengaruh terhadap faktor-faktor yang lain, termasuk faktor ekonomi. Persoalan penundaan haji ini menjadi semakin rumit karena ada sebagian kalangan yang tidak bisa menerimanya. Penundaan ibadah haji dianggap sebagai ulah konspirasi dunia. Seorang kiai dari Sarang Rembang yang bernama Najih Maimun mengaitkan penundaan haji sebagai konspirasi dunia untuk mengganggu syiar Islam. Beliau mengatakan, jika haji tahun ini dibatalkan, maka kerajaan Saudi akan menerima akibatnya. Yahya Waloni, seorang pendakwah mu'alaf, juga menyatakan di dalam YouTube-nya, jika tidak ada tawaf atau berputar mengelilingi Ka'bah, maka dunia ini juga akan berhenti berputar. Catatan saya kali ini akan secara khusus mengupas mungkinkah ibadah haji ditunda. Jika mungkin, siapa yang berhak untuk memutuskannya? Wabah sebenarnya memang sudah ada sejak zaman Rasulullah, para sahabat, dan bahkan ada pada generasi-generasi berikutnya. Mereka pun sudah memberikan contoh bagaimana menghadapi wabah tersebut. Namun, pernah adakah wabah yang menyebabkan penundaan pelaksanaan ibadah haji? Ini yang menjadi masalah dan bahan diskusi kita kali ini. Pada tahun 1814, wabah terjadi di Hijaz yang menyebabkan gangguan pelaksanaan ibadah haji saat itu. Korban yang meninggal mencapai 8.000 orang. Pada tahun 1837, di tengah-tengah musim haji juga terjadi wabah yang memakan korban sekitar 1.000 orang per hari. Wabah ini terjadi sampai pada tahun 1892. Meskipun wabah-wabah terjadi pada saat itu, namun haji tetap dijalankan. Banyak hal yang menyebabkan mengapa haji tetap dilaksanakan meskipun dalam kondisi wabah. Pertama, umat Islam percaya bahwa Mekah dan Madinah adalah dua kota suci yang akan selamat dari segala bentuk mara bahaya. Yang kedua, banyak hadis dan riwayat Rasul yang menceritakan kedua kota suci tersebut akan aman dari Dajjal dan Ta'un atau wabah. Hadis-hadis di atas masih sangat dipegang oleh umat Islam seluruh dunia, bahkan sampai saat ini, termasuk umat Islam di Indonesia. Inilah kira-kira hal-hal yang menyebabkan umat Islam tetap ingin melaksanakan ibadah haji tersebut. Namun ketika wabah COVID-19 ini mulai merebak, justru kerajaan Saudi memberhentikan pelaksanaan ibadah umroh. Bahkan tidak hanya umroh, tapi juga ibadah-ibadah lain yang berdimensi publik.
seperti iktikaf dan sebagainya. Apakah pemberhentian untuk sementara umroh ini juga akan menjadi indikasi akan penundaan pelaksanaan ibadah haji untuk tahun ini? Sebenarnya soal usulan penundaan ibadah haji terutama karena pandemi tidak hanya muncul pada saat COVID-19, namun juga sudah terjadi lama. Pada tahun 2009 misalnya, ketika flu babi merebak, banyak ulama yang mengusulkan agar ibadah haji ditunda. Namun saat itu kerajaan Saudi Arabia berdasarkan kajian fikih dan kesehatan mereka tetap mengambil kesimpulan bahwa haji masih bisa dilaksanakan. Lalu bagaimana dengan COVID-19 ini yang karakteristiknya sangat membahayakan, terutama dari kecepatan penyebaran dan juga bahaya mematikannya. Syekh Ali Muhyiddin Qorodogi, seorang mufti terkemuka dari Tunisia, memiliki pandangan bahwa mungkin sekali dilakukannya penundaan ibadah haji untuk era COVID-19 ini. Menurutnya, penundaan ibadah haji merupakan hal yang bisa dilaksanakan karena bahaya virus COVID ini. Argumennya adalah jika penyebaran COVID-19 ini merupakan hal yang pasti dan mengalahkan hal yang bersifat prasangka atau dhon. Dan apabila manusia berkumpul bisa menyebabkan penularan nyata, maka haji atau umroh bisa ditunda pelaksanaannya. Ulama fikih juga sudah bersepakat bahwa kita boleh tidak melaksanakan atau jawas ibadah haji dan umroh karena kekhawatiran akan ketidakamanan perjalanan. Apa yang disebut dengan konsep istitoah itu juga tergantung dengan keadaan yang aman. Penyakit pandemik seperti COVID-19 ini jelas boleh membolehkan seseorang tidak melaksanakan atau menunda ibadah haji dengan catatan bahaya virus ini memang nyata adanya. Hal ini diungkapkan dalam sebuah website resmi dari lembaga fatwa di Tunisia. Sebetulnya keputusan tetap menjadi kewenangan kerajaan Saudi Arabia. Apakah mereka akan mengadakan ibadah haji atau menunda pelaksanaan ibadah haji untuk tahun ini? Apabila kerajaan Saudi berdasarkan konsultasi mereka dengan berbagai kalangan seperti ahli kesehatan, dokter, dan juga ahli virus memutuskan untuk menunda ibadah haji dan umroh, maka keputusan tersebut saya kira akan diterima oleh umat Islam seluruh dunia. Lalu bagaimana dengan sikap pemerintah Indonesia? Sebetulnya pemerintah kita juga memiliki otoritas untuk menentukan penundaan ibadah haji karena pemerintahlah pemegang kekuasaan tertinggi untuk penyediaan fasilitas jemaah haji ke Mekah dan Madinah. Pemerintah kita bisa mengambil keputusan untuk menunda ibadah haji tahun ini dengan pertimbangan keamanan perjalanan dan keadaan darurat yang mengancam kematian. Dengan jumlah calon ibadah haji yang di atas 250.000 per tahun, di mana mereka akan diangkut dalam pesawat yang tidak ada jaminan keselamatan dalam pesawat tersebut dari penularan COVID. Ini sudah menjadi alasan yang bisa dijadikan
untuk menunda ibadah haji tahun ini bagi pemerintah. Pemerintah harus memiliki kewajiban untuk menjaga penduduknya dan warganya untuk tidak tertular dari COVID-19. Meskipun pemerintah di sini adalah penentu keadaan darurat, mungkin secara hukum Islam, melalui Kementerian Agama, pemerintah perlu untuk meminta Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, MUI, dan lembaga-lembaga keagamaan yang otoritatif untuk mengeluarkan semacam fatwa akan penundaan ibadah haji untuk tahun ini. Keputusan ini sudah harus dipikirkan dari sekarang dan diambil secara bersama-sama agar semua pihak bisa menerima dan kita semua bisa ikut mengurangi penyebaran wabah yang mematikan ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.